Nah, seringnya justru manusia yang melakukan illegal logging dan sebagainya membuat kerusakan-kerusakan alam, begitu ya. Oke. Dan saya tidak ingin menambahkan nanti pada kajian-kajian yang lain, misalnya film yang Avatar itu menarik sekali itu ya, satu perlawanan dari local wisdom terhadap orang-orang yang ingin merusak dan menghancurkan hutan itu. Kaitannya secara singkat ingin saya katakan bahwa ini cerita aja ya, jangan terlalu nanti dicari validitas data dan sanatnya. Cerita Mbak Marijan aja. Jadi ceritanya beliau, saat itu saya melakukan penelitian S2 di Gajah Mada. Jadi Panembahan Senopati, Sultan Agung, itu mau raja-raja dulu itu punya kebiasaan semedi. Nah, semedinya itu di pantai selatan dulu. Nah, ketika melakukan semedi itu, seluruh jin-jin di pantai selatan itu kepanasan. Saking panasnya nggak kuat para jin-jin itu, lalu Nyi Roro Kidul itu melakukan lobby dan bernegosiasi dengan Sultan, dengan Panembahan Senopati, tepat. Tolong hentikan semedi, karena rakyatku tidak kuat dengan panasnya semedi. Keren ya. Ini yang cerita beliau sendiri ya. Saat itu masih 2006 saya mengikuti di Puncak Merapi. Lalu kalau engkau, wahai Panembahan Senopati, berkenan menghentikan serangan Medina, maka aku akan jaga anak keturunanmu sampai keturunan ke-9. Itu perjanjiannya. Tapi saya ingin menarik bukan pada kisah itu, bahwa raja-raja, pemimpin-pemimpin yang hebat itu selalu memiliki kesaktian, kedikjayaan yang tak dimiliki oleh rakyat biasa ataupun para aparat kerajaan. Jadi kalau teman-teman ingin mempersiapkan Mas Imamul Haq, ya Mas David, Mas termasuk saya, ya harus sering melakukan juga semedi, tahanus, munajah. Rasulullah melakukan itu di Gua Hira sehingga mendapatkan refleksi yang sangat kuat. Ya, nah ini menjadi penting sehingga kaitannya dengan nanti calon-calon pemimpin ya Mas David, Tri Atmaja, ya Mas Ali Normansyah. Bukan pemimpin yang penuh pencitraan, tetapi pemimpin yang punya kesaktian. Ya, pernah melihat Kiai Santan kan? Ya, siapa rajanya? Ayahnya Siliwangi ya? Iya, Siliwangi dan lain sebagainya itu raja-raja punya kesaktian yang luar biasa dalam rangka menjaga rakyatnya dari mara bahaya dan sebagainya. Panembahan Senopati di dalam kerajaan Mataram tadi itu juga memiliki kesaktian yang luar biasa. Ya, ini prolog ya, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Terakhir sebelum nanti saya melimpahkan ke teman-teman untuk mempresentasikan lanjutannya. Di dalam peradilan ini yang Banten dan lainnya belum saya singgung, ya, di masa-masa kerajaan ini, ya dasar-dasar yang kemarin juga sudah saya sebutkan, kita sudah singgung sampai kepada pengadilan-pengadilan militer dan seterusnya itu memiliki struktur dan juga tugas fungsi wewenang. Tentu esensinya adalah untuk mencari menemukan keadilan dengan perantara lembaga dan aparat. Dari dulu kita mengaca pada kesejarah begitu. Tentu sistem peradilan akan sangat adaptif ya dengan sistem hukum yang dianut oleh masyarakat, termasuk dinamika perjalanan sosial satu masyarakat dalam konteks kita bernegara di Indonesia ini juga mengalami satu pengembangan terhadap asas-asas peradilan yang berlaku secara universal. Kita ada di dalam perkembangan itu. Tugas dan kewenangan ini yang lalu akan kita bahas bersama di dalam konteks kita belajar bersama ya. Tentu saya juga bagian dari yang senantiasa belajar untuk itu ya. Nah, tugas dan fungsi peradilan agama sedianya sudah saya siapkan juga PPT-nya, tapi akan lebih menarik ya, dan teman-teman alhamdulillah sudah lebih
juga menyiapkan juga, maka kita berikan kesempatan ini kepada kelompok pertama ya, untuk mempresentasikan tentang fungsi dan kewenangan ya, peran dari lembaga peradilan. Maka silahkan, yang kan presentasi butuh saya ini enggak, atau saya tampilkan di PPT di sini, atau siapa yang mau saya jadikan co-host? Enggak Ustadz, dari kelompok 1 itu minta bantuan ditampilkan Ustadz share screen-nya. Oh ya, saya aja ya, tidak saya jadikan co-host, siapa agak? Saya tampilkan ya screen-nya ya. Enggak Ustadz. Oke. Persoalan Ustadz. Terima kasih. Ini PowerPoint-nya romantis ya. Ya bagus. Enggak, silahkan. 10 menit kan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen Dr. Ahmad Zainur Rasyid, SHIMA, selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradilan Agama. Tak lupa kepada teman-teman peserta kuliah daring mata kuliah Sejarah Peradilan Agama yang saya sayangi. Perkenalkan, yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita bisa melaksanakan kuliah secara daring. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara perkuliahan hari ini buka, maka perkenankanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fariha, di sini saya sebagai moderator. Saya akan membacakan susunan acara pada kali ini. Acara yang pertama yaitu acara pembukaan. Tadi udah dibuka sama Ustadznya. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Acara yang terakhir yaitu acara penutup. Langsung saja ke acara yang pertama, karena tadi udah dibuka Ustadz juga. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada perkuliahan daring kali ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara inti, yaitu acara penyampaian materi presentasi oleh kelompok 1. Nanti akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Fariha. Terus ada Iwan, ada Sofyan, ada Ikhlilul, ada Ihsan, dan ada Eka. Kepada para presentator kelompok 1, waktu dan tempat saya persilahkan untuk penyampai materi yang pertama, yaitu dari rekan kita Sofyan. Kepada Sofyan, waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada moderator atau sekaligus MC yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan memberikan pemaparan tentang pengertian peradilan Islam ya, teman-teman semua. Jadi, saya mohon maaf terlebih dahulu karena akun yang saya gunakan adalah akun saudara saya. Nama saya Sofyan Hadi, kemudian untuk nickname-nya bukan Riza Riftafani ya, jadi saya pinjam gitu. Jadi belum sempat rename. Langsung saja untuk pemaparan. Gimana Ustaz? Baik, pengertian peradilan Islam. Peradilan dalam bahasa fikih diistilahkan dengan qadha yang memiliki arti selesai dan sempurnanya sesuatu, atau memerintahkan, memutuskan, menyempurnakan, dan menetapkan. Di sini telah dijelaskan bahwa peradilan Islam sendiri itu ya secara bahasa diartikan seperti itu, ya bisa diartikan memutuskan, menyempurnakan, atau menetapkan. Akan tetapi jika kita artikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna peradilan atau arti dari peradilan itu sendiri secara bahasa ya adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Sedang makna peradilan menurut istilah itu adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan atau lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Dalam hal ini kita bisa meyakini dengan betul bahwa hukum itu akan selesai sesuai dengan keterikatan peraturan yang ada dari lembaga-lembaga tertentu. Oke. Adapun qadha menurut istilah adalah memutuskan perselisihan yang terjadi pada dua orang yang berselisih atau lebih dengan hukum Allah. Sedangkan pengertian qadha itu sendiri dipaparkan oleh beberapa ulama terkemuka, salah satunya adalah menurut Imam Syafi'i, yakni qadha itu adalah kewajiban bagi mereka yang diwajibkan dalam fakta-fakta terkait dengan hukum syariah secara spesifik maupun tidak. Dasar hukum peradilan Islam. Hukum peradilan adalah fardhu kifayah. Dasar hukum peradilan dalam Islam adalah Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Dalil peradilan diantaranya yaitu surat Sot ayat 26. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan layar kami selanjutnya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Sofyan atas penyampaian materinya. Untuk pemateri yang kedua itu dari rekan kita pada Ihlilul, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya minta maaf bisa menyalakan kamera Zoom karena ada kurang enak badan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Ayat lain adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 42. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat padamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam menetapkan hukum itu harus berdasarkan pada keadilan, sekalipun yang meminta keadilan itu adalah orang Yahudi. Ada rukun
dalam peradilan Islam. Untuk yang pertama, hakim, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan perselisihan. Yang kedua, hukum, yaitu suatu keputusan hakim untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan perselisihan. Yang ketiga, al-mahkamah bih. Al-mahkam bih, yaitu hak yang dimaksud di sini adalah ketetapan yang dibebankan kepada tertuduh, misalnya keputusan untuk memenuhi hak orang yang menuduh. Yang keempat, al-mahkum alaih, yaitu orang yang dijatuhi putusan atasnya menurut hukum syar'i, atau orang yang dikenal putusan untuk diambil haknya. Dan yang kelima, al-mahkumlah, yaitu penggugat suatu hak, baik hak itu adalah hak murni miliknya atau hak murni milik Allah. Terima kasih dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ililul atas penyampaian materinya. Presentasi yang berikutnya akan dilanjutkan oleh presentator ketiga, yaitu Ihsan. Kepada Ihsan, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ililul, yaitu syarat-syarat untuk menjadi hakim dalam peradilan Islam adalah: 1. Berkaitan dengan kecakapan dalam bertindak di hadapan hukum menurut Islam. Syarat hakim dalam hal ini harus beragama Islam, baligh, berakal, dan merdeka. 2. Berkaitan dengan kecakapan khusus dalam mempertanggungjawabkan validitas kebenaran dalam mengemban amanat. Seorang hakim harus orang yang adil, bukan orang fasik. 3. Kecakapan khusus dalam menentukan hukum suatu masalah dengan berijtihad. Syarat ini ada karena dalam menetapkan suatu hukum, seorang hakim harus bersumber pada Al-Quran dan hadis. Lanjut. Tugas peradilan Islam. Peradilan tidak hanya berarti menetapkan hukum antar manusia dengan yang lain, tetapi berarti juga menetapkan suatu dengan hukum syara. Artinya, peradilan Islam tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat perdata saja, tetapi juga hal-hal seperti pernikahan, pembunuhan, harta benda, dan sebagainya. Yurisdiksi peradilan Islam berwenang menyelesaikan perkara-perkara madaniyat dan al-ahwal asyiah atau masalah keperdataan, termasuk di dalamnya masalah keluarga dan masalah jiniyah atau tindak pidana. Oke, dari itu saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ihsan atas penyampaian materinya. Untuk pemateri selanjutnya dan pemateri terakhir kita, yaitu rekan kita Eka. Kepada Eka, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, fungsi peradilan Islam. 1.
melaksanakan perintah Allah sebagai lembaga legal yang diamanahkan oleh penguasa dan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. 2. Menyelesaikan perselisihan antara dua orang atau lebih dengan menampakkan hukumnya untuk diputuskan. 3. Menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. 4. Menumbuhkan rasa keadilan dan menjamin kemaslahatan umat secara umum dengan tegaknya hukum Islam. 5. Menjamin dan melindungi kebebasan setiap individu dan menjaga keseimbangan kehidupan sosial. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ika atas penyampaian materi. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab untuk untuk peserta yang ingin bertanya. 3 penanya pertama bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau menyampaikannya secara langsung melalui mikrofon. Monggo yang mau bertanya bisa langsung lewat mikrofon ataupun menuliskannya di room chat. Ya, silahkan ya dari awal materi hingga yang presentasi barusan ya, mangga. Kita masih punya waktu ya, antara 10 sampai 15 menit maksimal ya. Oh ya, bagi yang tidak presentasi, nanti ada perlu saya sampaikan sejak awal, enggak apa-apa sekalian ya Mbak Farihatul ya, sambil nunggu teman-teman bertanya ya. Iya Ustaz, monggo. Oke. Ya, berkenaan dengan kuliah kita dan juga kemudahan, saya kira mudah-mudahan itu jauh lebih mudah, membuat mudah teman-teman. Teman-teman pengen ada UTS enggak ya sebenarnya? Atau UTS-nya diganti bentuk lain? Nah, kalau lebih mudah, kalau mau lebih mudah nih ya, ini kan kemarin sudah diganti ya, Mbak, siapa komtingnya di sini ya, Mbak Anggun ya, Mbak Anggun, dan di grup sudah dibagi kelompok ya. Oke. Nah, di sebelum UTS itu ada 6 paling tidak materi, dan setelah UTS paling tidak ada 6. Nah, nanti supaya teman-teman, kita kan variannya itu nilai itu kan terdiri dari UTS 30%, UAS dan keaktifan kehadiran 40 digabung begitu sama tugas ya, itu tugas yang individu sama tugas kelompok ini 30% gitu ya. Nah, di UTS kalau teman-teman tidak ingin terbebani, maka caranya dicicil. Nanti di waktu jadwal UTS tinggal upload saja tugasnya gitu. Sehingga tidak perlu belajar dan mempersiapkan menjawab soal di saat UTS. Biasanya itu lebih mudah. Nah, apa yang menjadi tugas pengganti UTS? Teman-teman, selain teman-teman yang tadi presentasi, ya, nanti pilih 3 tema yang dipresentasikan oleh temannya di sebelum UTS. 3 tema itu teman-teman resume atau rangkum. Nah, itu nanti yang di-upload sebagai pengganti UTS. Gitu ya. Misalnya Mbak Fariha hari ini kan presentasi nih. Nggak usah ambil tema ini untuk di-resume gitu ya. Misalnya tema yang saya sampaikan di awal tadi itu kesejarahan peradilan. Nah, itu di-resume sama nanti misalnya ada tugas kelompok 4 atau 5 begitu. Nah, poin-poinnya nanti itu ditulis dan dibuat PDF, diupload saat UTS sesuai schedule nanti. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mempersiapkan harus membaca dari awal, harus menjawab saat UTS, gitu ya. Oke. Nah, nanti pasca UTS itu teman-teman kan juga
saya menyampaikan materi, teman-teman juga ada yang presentasi. Selain yang dipresentasikan itu, ambil cukup 3 saja tema yang teman-teman bisa resume. Itu nanti menjadi tugas senilai 30%. Ya, poin. Jadi seperti ini teman-teman bisa menyicil sebenarnya poin-poin apa saja yang sudah disampaikan oleh kelompok lain. Tapi saya sangat menekankan jangan copy paste dari PPT gitu ya. Tapi poin-poin yang sudah diuraikan. Nanti kong kali kong sama temennya, misalnya Mbak Putri bilang, Mbak Farihah sini PPT-nya, lalu saya ubah jadi resume. Ini podo wae gitu ya. Itu nanti menjadi tugas dan UAS nanti tinggal menjawab aja 3 soal gitu. Sehingga kalau teman-teman insya Allah hadir di kuliah ini secara aktif, ya lalu ikut presentasi dan meresum tadi sebagai pengganti UTS, insya Allah di saat UAS juga hadir, insya Allah nilainya memadai lah. Gitu. Ya, tidak kurang lah dari yang penting tidak mengulang ya. Nilai saya itu pilihannya biasanya kalau enggak B ya A gitu ya. Ada AB ya di antara B itu ya dan A ya. Ya ada AB itu kan sebenarnya antara A dan B itu. Tapi jarang saya berikan C itu kalau enggak kenemenan sekali ya. Apalagi yang setiap ini dia aktif ya. Di sini kan saya lihat nih, paling tidak sampai meeting ketiga ini saya lihat ada Mbak Anggun, ada Mas Eli, Mas Imamul Haq, ya Mas David, ya Mbak Putri, Mbak Bunia, Mbak Eka, Mbak Ayu, Mbak Fariha itu yang aktif di menghidupkan kamera. Secara gampang ya Mbak Mahfauza, Mbak Nuria itu orang yang menghidupkan kamera berarti dia lebih concern. Walaupun saya tidak menafikan ya teman-teman karena ketersendatan sinyal, ya kelemahan beberapa daerah itu tidak ada masalah. Yang penting seperti Mas Nur Alfa begini kan ya tetap menghidupkan walaupun mungkin sebentar lagi dimatiin dan seterusnya itu. Ya, hemat paket ya oke it's fine gitu. Yang ini seperti ini juga udah bagus 51 yang hadir ya. Jangan masuk terus ya 100% enggak. Maksudnya kuliah itu kalau kadang ya adalah ikut demo ya kan, ada kegiatan BEM, ada kegiatan organisasi masjid. Nah, itu maka kita kasih ruang 25%. Ya, aktiflah di berbagai lembaga-lembaga kegiatan kemahasiswaan ya masyarakat supaya juga mengalami satu proses pendewasaan, kecerdasan emosional gitu. Dan kuliah ini sekali lagi ya bagian dari mempercepat itu. Tapi ruang-ruang yang lain itu selalu kita berikan apresiasi juga. Makanya saya tidak ada masalah kalau misalnya teman-teman itu 25% itu ketidakhadiran itu dengan distribusikan untuk yang lain ya, apakah berkhidmah di pesantren ya atau membantu orang tua dan sebagainya, itu adalah bagian dari upaya memperkaya, mendewasakan diri di luar ruang formal kuliah ya. Dari teman-teman sekalian ketika sudah ini semester 6 ya sudah sangat paham sekali dengan berbagai 4 dan 6 ini sudah sangat paham dengan siklus yang ada di akademik kita. Mungkin dari pola yang secara sendiri ini ada yang perlu tanyakan atau sharingkan. Sudah cukup jelas ya, Mas Norman Syah ya. Dan kebetulan yang mengikuti mata kuliah di Zakwa saya, insya Allah polanya juga kurang lebih sama ya. Karena semester ini yang sedianya ada kelas A dan B, lalu genap dan ganjil itu off dan on, ternyata ini di on kan semuanya. Jadi mungkin semester depan baru kita bisa secara lebih penuh on ya. Mudah-mudahan Omikron ini beberapa bulan segera berlalu. Ya. Ramadan kondusif lah. Kalau yang tahun kemarin kan pasca Syawal ya, yang Delta itu yang kemudian sangat besar sekali. Tapi ini Omikron kayaknya kok adem ayem aja ya. Cepat menyebar tapi cepat hilang ya, mudah-mudahan gitulah ya. Sebuah itu persoalan skenario apalah orang-orang berspekulasi. Kalau saya secara faktual COVID itu ada dan secara bijak mesti kita sikapi gitu ya. Gitu ya Mbak Putri ya, Mbak Bunia ya. Di belakang Mbak Bunia ada siapa tuh?
Oh, foto ya. Oh, tak pikir lagi sowan sama Kiai siapa. Foto Ustaz. Oh ya. Abah atau siapa itu? Ya, ya. Silakan. Waktunya saya kembalikan ya, Mbak Fariha dan teman-teman udah paham ya. Jadi sekaligus teman-teman itu nyicil waktu kuliah seperti ini, kalau bisa itu sambil merisum apa yang disampaikan oleh yang presentasi. Nah, itu teman-teman sebenarnya sudah menyicil untuk mereview ketika nanti akan ada tugas UTS-nya. Ya mungkin 3 mata kuliah, 3 tema yang dipresentasikan ini ya sekitar 6 sampai 10 halaman tulisan tangan itu udah sangat enak. Tulisan tangan boleh Ustaz? Boleh, malah lebih ori itu. Tulisan tangan nanti difoto, spread, begitu, masukkan ke dalam folder file. Nah, waktunya UTS tinggal upload. Nah, absen udah selesai, teman-teman nggak terbebani kan? Gitu. Itu namanya nyicil memori. Waktu tugas juga begitu, presentasi habis UTS ya ada 3 teman yang waktu presentasi nggak usah ditulis, itu kan sudah jenengan pahami sendiri. Udah tinggal foto, cepret, masukkan ke PDF. Kalau mau diketik ulang di PDF kan juga bisa karena SIM kan harus PDF ya. Dan menjadi tugas diupload bersamaan dengan UAS waktu itu. Yang jawab 3 soal mungkin setengah jam selesai lah. Nanti biasanya saya kasih waktu itu 4 jaman untuk menggarap itu cukuplah ya insya Allah sampai tukur upload selesai gitu. Jadi 30%, 30, 40 absennya juga memadai. Ya kan insya Allah lah masa dapat B kan ya 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 AB itu udah di kantong kan paling enggak kira-kira begitu kalau lancar ya. Makanya teman-teman waktu UTS, waktu UAS itu tolong diperhatikan ya Mas Itmamul Haq, Mas Ilmansyah. Nanti aktif kuliah seperti ini tahu-tahu di UTS sama UAS tidak bisa ngikutin. Nah, nanti harus segera menghubungi saya setelah UTS atau UAS untuk mengadakan ujian susulan. Setidaknya sebelum nilai saya setor ke prodi harus tuntas semuanya. Biasanya saya komunikasikan dengan komtingnya ya, supaya teman-teman tidak tadi mengalami kekosongan nilai padahal sudah berusaha keras untuk mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Gitu ya. Nah, saya kira sudah clear insya Allah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan nggak apa-apa, Mbak Fariha. Ya, Ustaz. Ya. Baik. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya kira cukup diskusi kita pada pagi ini. Untuk yang terakhir yaitu penutupan sebelum kita tutup bersama. Saya selaku MC, pembawa acara kelompok 1, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenang di hati Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Sekian, mari kita tutup bersama perkuliahan daring kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bos. Ya, terima kasih ya presentasinya sangat bagus dan pembagian tugasnya sudah sangat bagus Mbak Fariha. Insya Allah mudah-mudahan next meeting kita bisa ketemu lagi ya. Dari apa yang tersampaikan tadi fungsi ya tentu dari peradilan ya dan fungsi tugas lembaga peradilan Islam esensinya keywordnya adalah penegakan hukum ya, penegakan hukum menjadikan bagian sebagai peradilan itu untuk memberikan keadilan yang merata bagi masyarakat. Nah, apakah nanti bidang-bidang apa saja yang akan dibahas ya, lalu muatan-muatan apa saja yang juga akan menjadi kewenangan dari peradilan dan seterusnya. Insya Allah nanti kita akan bahas di next meeting. Ya, thank you so much for your attention in this class and I appreciate for your
attention. Terima kasih. Jazakumullah khairal jaza. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, nanti teman-teman yang menghendaki nanti untuk yang belum sempat meresum seperti materi ini, nanti saya izin untuk di nextnya saya saya uploadkan di media. Insya Allah teman-teman bisa mengakses kembali nanti setelah kita olah sebentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Oke, thank you ya. Matur Terima suwun ya. kasih Ustaz. Oke, sukses selalu ya. Amin.